kita ketemu banyak orang, itu banyak ilmu. Bahkan dari seorang pendosa pun, orang yang kayak apapun secara fisik ya. Karena banyak orang yang kelihatannya baik, dalamnya nggak baik. Jadi Anda tidak pernah melihat dari casing. Jadi siapapun dia, kita datengin, kita silaturahim, dan subhanallah, setiap orang pasti punya kelebihan yang luar biasa. Masya Allah. Nah, jaga ukhuwah, rapatkan barisan, kita saling merangkul walaupun berbeda agama, ya, khususon untuk yang sesama. Nah, yang beda agama pun kita rangkul, rapatkan barisan, jangan sampai mudah dipecah belah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah terdengar suaranya rame banget dan luar biasa. Hari ini kedatangan tamu istimewa yang ini lanjutan dari yang kemarin. Alhamdulillah di samping saya ada Mas Naryo dan Mas Wildan. Ini nyebutnya Mas, Kang, Ustadz, Gus atau Wildan aja. Masya Allah, Mas Wildan. Luar biasa. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik ya, Masya Allah. Jadi ini pertemuan perdana kita di Vertizon Podcast. Insya Allah mungkin kalau Allah kasih kesempatan ini akan berlanjut kali. Insya Allah. Amin, amin, amin. Karena kita akan bahas sesuatu yang lebih lebih enjoy, lebih ya beda dari yang biasanya lah. Kalau biasanya kita sharing-sharing tentang mu'alaf, nah ini lebih ke sharing-sharing tentang kehidupan, terutama kehidupannya dari Mas Naryo. Gimana Mas Naryo? Ini bisa diceritakan tentang Mas Wildan sebelumnya, akhirnya bisa kesini. Kemarin diceritain apa aja? Cerita kenalnya dulu atau? Iya, dari kenal dulu gitu. Gimana? Kenalnya udah berapa tahun? 3 tahun yang lalu apa ya? Kita sama-sama ikhtiar pengobatan waktu itu. Cuma kita ngobrol di sana, sepertinya pengobatannya enggak kurang keren atau gimana? Secara syariatnya kurang. Masya Allah. Ya di situ mulai ngobrol kok, kayaknya pengobatannya seperti dilarang Allah gitu loh. Ya udah mulai dari situ kita ngobrol-ngobrol. Saya ceritakan kalau saya mu'alaf. Alhamdulillah beliau adalah jawaban doa saya sebelumnya. Karena waktu itu saya awal-awal belajar sholat lagi itu, doa yang saya panjatkan semoga didekatkan dengan orang-orang yang soleh. Masya Allah. Salah satunya didekatkan dengan beliau. Masya Allah. Masya Allah. Dan perjalanan dengan beliau juga saya bisa mendapat ilmu agama tentunya ya. Belajar sholat dari toharoh dari yang enok. Ya, saya belajar di rumah beliau. Masya Allah. Oke, Mas Wildan, pertama kali ketemu sama Mas Naryo itu gimana Mas? Gambarannya Mas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama waktu saya ketemu beliau, ya saya melihat beliau ini orang yang luar biasa ya. Ya, dan saya melihat hal-hal positif dari beliau. Alhamdulillah beliau juga mu'alaf. Masya Allah. Dan saya melihat mu'alaf ini kan luar biasa. Ya. Memang kehidupan sebelumnya seperti itu, tapi ada niat baik. Betul. Yang dia sampaikan. Kebetulan karena saya juga nggak baik, jadi saya malah menurut saya malah saya tertarik sama beliau karena dengan adanya beliau insya Allah bisa membuat saya menjadi baik. Masya Allah. Alhamdulillah beliau juga sering datang ke tempat saya, kita sering ngobrol, ya saya mengais ilmu lah dari beliau. Masya Allah. Karena
ilmu, pengalaman beliau, perjalanan hidup beliau menurut saya sangat menginspirasi sekali buat saya. Masya Allah. Kurang lebih seperti itu. Terus waktu pertama kenal nih Mas Naryo, taunya Mas Wildan dari siapa? Sama-sama kita mau berobat itu. Oh sama-sama pas mau berobat itu ya? Ya tapi nggak jadi. Oh, Nggak jadi berobat di akhirnya situ ya. main ke rumahnya. Iya, jadi kenalnya di situ. Masya Jadi sering ketemu sejak itu. Allahu Akbar. Biasanya apa aja sih yang diobrolin kalau ketemu sama Mas Wildan? Macam-macam. Kita ngobrolnya nggak kenal waktu. Jadi malam sampai pagi sampai ketemu. Mulai obrolan yang biasa sampai yang Masya Allah. Apa bahasan apa yang paling ngena banget waktu awal kenal waktu ketemu itu waktu itu? Tentang orang tua biasanya. Oh tentang orang tua. Ya, beliau selalu mengajarkan apa ya, adab akhlak terhadap orang tua. Ke ini ya. Terus waktu itu Mas Wildan bahasnya gimana ke Mas Naryo? Maksudnya gimana? Ya itu waktu ngomongin adab ke orang tua itu. Ya intinya kita menghargai orang tua, insya Allah rezeki kita diperlancar Allah. Masya Allah. Oke. Terus Mas Wildan inget nggak waktu pas ngobrol panjang lebar sama Mas Naryo itu, ini kan Masya Allah nih gambarnya banyak banget nih. Ini kayak ada waktu awal ketemu, ini beneran nggak sih mau belajar nggak gitu kita nggak sih? Alhamdulillah saya melihatnya tetap positif. Karena lebih baik mantan preman daripada mantan kiai, kata orang kan seperti itu. Jadi dan alhamdulillah saya selalu berusaha menempatkan diri posisi saya yang lebih nggak baik dari siapapun. Jadi waktu saya melihat Mas Naryo nggak ada sesuatu yang menakutkan atau kelihatan main-main, saya nggak mau. Karena menurut saya itu merusak diri saya sendiri di saat saya berpikir negatif tentang orang lain. Jadi bahkan dengan tato Mas Naryo sendiri itu membuat saya semakin tertarik. Ya, karena orang yang misalnya bertato, kita kan nggak bisa, ini kan masalahnya masalah hati. Apa yang dia lakukan waktu dia bertato dan sebagainya kan kita nggak ngerti. Tapi paling nggak dia mempunyai jiwa seni. Ya, tandanya dia hidup. Ya, karena dia hidup ya, saya suka gitu. Dalam arti insya Allah bisa diajak bicara. Ya. Masya Allah. Dan waktu kita ngobrol-ngobrol pun ya di situ sebenarnya santai, nggak ada yang serius ya. Cuman memang saya dikasih tahu sama banyak orang, saya sering diingatkan tentang birrul walidain. Jadi salah satu kunci kehidupan sukses kita dunia akhirat itu ya yang pastinya bitaatillah, bitaatir Rasul, wa birrul walidain. Masya Allah. Karena pintu surga di telapak kaki ibu. Kaki ibu. Jembatannya adalah bapak. Allah. Ya. Makanya menurut saya orang mau sebaik apapun, ibadahnya mau sebaik apapun, tapi kalau durhaka pada orang tuanya, menurut saya ya sangat disayangkan lah. Nah, kadang-kadang memang mungkin karena tarbiyah, kebiasaan yang mungkin diajarkan dari orang tuanya mungkin itu menjadi hal yang biasa, padahal menurut syariat harusnya tidak seperti itu, adab-adabnya. Karena Islam itu kan indah sekali. Ya kan, adab pada orang tua dan sebagainya, cara bicara, cara kita duduk dan lain sebagainya. Nah, disitulah kita sering ngobrol masalah itu. Karena subhanallah kebetulan sekali beberapa teman yang saya temuin itu mereka lebih cenderung hidup mikir diri sendiri, menata diri sendiri yang sudah ada istri. Ya, fokus dengan istrinya tapi lalai dengan orang tuanya. Masya Allah. Nah, itu ya itulah bahasan-bahasan itu. Iya. Jadi saya sering sampaikan itu karena sebaik apapun belajar, sebaik apapun ibadahnya, Allah tetap tidak suka kalau tetap kita tidak taat pada orang tua. Benar. Karena soal ibadah, soal sholat dan sebagainya itu kan untuk diri kita sendiri.
Tapi untuk orang tua, adab, akhlak dan ikhtiram pada kedua orang tua itu sudah satu kewajiban. Apalagi laki-laki ya, yang ini maaf ya, bukannya saya yang mengerti. Jujur saya itu fakir sekali soal ilmu, tapi ya sedikit yang saya pernah diingatkan. Jadi di saat anak laki itu sudah dewasa, tanggung jawab ke orang tuanya itu penuh. Ya kan, sekalipun dia sudah berkeluarga, tetap jiwa, raga, harta milik orang tua. Nah, pengertian itu yang kadang-kadang saya pun masih belajar, yang kadang-kadang memang perlu diperjelas. Karena kadang-kadang dia hormat, tapi secara finansial, secara perhatian, mungkin komunikasi ke orang tuanya kurang. Lebih fokus sama istri dan anaknya. Nah, disitulah Ana melihat malah sumber-sumber masalah di keluarga itu keluar karena jauhnya anak laki kepada orang tuanya. Ya, akhirnya istri menjadi berani, tarbiyah ke anak pun juga tidak menghormatin kita, karena kan yang di anak-anak kita lihat ya dari kita sendiri, bagaimana kita dengan orang tua kita. Betul. Nah, makanya di saat mereka bermasalah pasti saya tanyakan dulu, bagaimana hubungan kamu sama orang tua kamu, dan kebanyakan seperti itu. Tapi alhamdulillah beberapa teman ini luar biasa sama orang tuanya, termasuk saudara saya Mas Naryo ini, kalau saya panggil beliau Gus ya, Gus Naryo. Nah, saya menaruh harapan dan berharap sekali mudah-mudahan beliau ini benar-benar manfaat untuk dirinya, untuk keluarganya dan untuk umat. Amin, insyaallah. Dan lebih seperti itu. Kalau Mas Naryo sendiri waktu sering ngobrol sama Mas Wildan itu, yang lebih disenengin Mas Naryo bahasnya apa sih? Apa ya? Ya orang tua itu terus usaha, terus apa namanya ya, ukhuwah. Ya. Terkait apa namanya? Terkait ukhuwah itu. Kadang kan mungkin dari sebagian teman-teman kita tuh bingung ya di kondisi sekarang ini, terutama kalau beberapa Mas Naryo sharing itu Islam kok kayak gini gitu loh, padahal itu bisa menjadi bikin bingung mu'alaf gitu loh. Sebetulnya Islam itu seperti apa? Itu gimana itu Mas Wildan pandangannya? Wallahu a'lam bishawab, tapi yang saya lihat memang subhanallah, jadi Ana tidak bisa bilang apa kurangnya ilmu, apa kurangnya pengertian atau kurangnya adab sama akhlak, karena tidak mau mengecas Islamnya ya. Sebab itu kan individu ya, karakter. Cuman memang kebanyakan itu sifat asobiahnya itu kuat. Jadi banyak kaum muslimin, mereka kan mempunyai madhab yang mungkin berbeda-beda. Ya, madhab itu yang mereka jadikan pegangan, patokan. Nah, makanya di saat ketemu madhab yang berbeda, mereka terus kurang welcome. Apalagi ada sebagian yang terus membid'ahkan dan lain sebagainya. Menurut saya kalau dibilang salah apa benar, wallahu alam. Ini bukan ranah saya untuk itu. Tapi yang saya sayangkan begini, Islam ini indah, ya kan? Kok apalagi sesama Muslim. Bahkan kita berbeda agama pun kita harus menunjukkan akhlak yang baik. Betul. Ya kan? Kita mau ada toleransi di batas-batas tertentu. Nah, apalagi dengan sesama Muslim. Nah, walaupun beda madhab, ya jangan sampai kita menjadikan itu masalah. Nah, terkait untuk teman-teman mu'alaf yang saya lihat, mereka bingung karena di saat mereka datang ke pengajian si A dengan madhab A begini, datang ke pengajian si B dengan madhab, jadi akhirnya
membuat mereka malah kebingungan sendiri. Padahal ilmu dasarnya saya rasa semuanya sama. Wallahu alam, tapi hal-hal terpentingnya dulu sebelum membahas tentang perbedaan atau tentang hadis dan lain sebagainya, pelajari dulu sholat. Sebelum sholat ada toharoh, ya, karena sholat dengan toharoh yang nggak benar juga jadi nggak sah. Jadi hal-hal yang kecil kan banyak sebenarnya sebelum kita membahas hal berat, ya kan, toharoh, sholat, ya kan, ikro, ngaji, adab, akhlak. Itu saja saya rasa kalau itu didalamin benar itu butuh waktu yang cukup lama untuk mencapai sebuah kematangan, ya. Nah, tapi kebanyakan karena tadi perbedaan-perbedaan itu akhirnya loncat-loncat. Jadi mu'alaf ini kebingungan sendiri. Dan yang saya lihat memang subhanallah dari mu'alaf ini kebanyakan memang mereka ini orang yang benar-benar karena mungkin masih baru, ya. Dan kebetulan memang saya lihat cerdas dan rasa ingin tahunya besar. Kadang-kadang juga nafsu ingin mencari tahu banyak. Makanya kadang-kadang anak sarankan ya, bukan nasihatkan, anak bukan siapa-siapa, anak sarankan kuatin dulu fondasinya. Kuatin dulu fondasinya. Sholatnya dulu diperhatikan. Ya kan, toharoh, sholat, ikro, adab, akhlak. Jadi seperti kalau kita sekolah itu kan ada kelasnya, ada tingkatannya. Jangan kita ngebahas tentang pelajaran kuliah sedangkan kita masih SMP. Bisa nggak? Bisa saja. Tapi kalau jatuh sakit itu, ya kan. ya step by step lah. Seperti bayi dilahirkan, itu kan ada prosesnya. 9 bulan di kandungan, setelah itu dilahirkan, ya kan. Awal masih belum bisa melihat, masih ASI. Setelah itu meningkat, bisa tengkurap dan merangkang, ya semuanya proses. Hidup ini proses, sama apapun di hidup ini proses, apalagi belajar agama. Betul. Seperti itu. Kalau Mas Naryo yang dirasain pas ngobrol sama Mas Wildan tuh kan biasanya kan ada pertanyaan-pertanyaan di rumah nih. Aku misal tentang toharoh, tentang sholat. Dulu waktu awal-awal ada ngerasa yang bingung nggak tentang wudhu itu gimana sih gitu? Iya. Atau gimana? Awalnya memang bingung, Mas, harus ngikutin dulu caranya, urutannya dari mana dulu. Dari cuci tangannya ke mulut dulu. Tapi bacaan-bacaannya apa itu juga belum. Belum tahu ya, waktu itu. Iya. Terus kenal sama Mas Wildan itu sering kita ketemu bareng. Selalu saya diberi kesempatan jadi imam. Masya Allah. Tapi saya jawab, saya belum bisa. Memang selama ini belajarnya gimana? Terus yang jadi motivasi akhirnya mau jadi imam juga kan, Mas Wildan, ya? Alhamdulillah, setelah proses. Setelah proses. Ya. Kita Mas Wildan datangkan ustadz. Masya Allah, ustadznya itu 4. Allah. Muridnya saya sendiri. Masya Allah. Ya, 1 minggu itu 4 kali pertemuan. Ya. Setiap pertemuan beda-beda ustadz. Dari toharoh, terus bacaan sholat, adab, akhlak, sama apa ya? Sama ikro. Ya, alhamdulillah sudah Quran. Allahu Akbar, alhamdulillah. Dan masya Allah, baru bisa sholat, baru hafal bacaan sudah ditunjuk jadi imam sama beliau. Masya Allah. Dan di situ posisinya kita lagi kumpul-kumpul dengan teman-teman beliau. Dan di situ juga campuran, ada ustadz, ada, masya Allah, ilmu-ilmu mereka jauh lebih tinggi daripada saya. Ya, pertama kali jadi imam ya. Apa yang dirasain? Gemeteran, Mas. Deg-degan. Berdiri itu kakinya getar sendiri. Ngawang-ngawang. Berasa kayak terbang gitu. Bacaannya aduh masih berantakan. Tapi ya alhamdulillah ya.
Alhamdulillah. Itu berapa lama belajar Iqra-nya? Kalau Iqra-nya sebelum di tempat Mas Wildan itu di masjid dekat rumah itu sudah Iqra 4 tapi terus sempat ditinggal-tinggal juga. Nah, di Iqra sama Mas Wildan ini jadi apa ya? Harus jadi tuntutan. Jadi tuntutan ya. Bayangin 4 loh. Muridnya sendiri. Muridnya 1. Kalau nggak berangkat kan kasihan ustadznya juga. Mau ngajar siapa ya kan? Berarti memang harus digituin kali Mas Wildan ya. Harus todong gitu. Tapi subhanallah kalau saya melihat ya hadza kullu min fadli rabbi. Jadi itu rezekinya Mas Naryo. Allah kasih kemudahan. Jadi sebenarnya bukan karena saya nggak baik, bukan karena saya, tapi kemurahannya Allah. Sayang sama beliau. Makanya subhanallah awalnya itu malah ada beberapa orang yang mau ngaji, tapi kok malah alhamdulillah. Dan Mas Naryo sempat tanya, Mas ini gimana? Saya sendiri. Saya bilang nggak ada masalah. Satu orang konsisten lebih baik daripada banyak, tapi juga enggak konsisten. Nah, dan alhamdulillah saya senang sekali karena saya optimis sekali Mas Naryo ini bisa bermanfaat. Masya Allah, amin. Tapi tetap ya, jadi subhanallah itu qadar Allah. Allah kasih kemudahan buat Mas Naryo. Jadi bukan karena saya. Karena Allah. Kullu min Allah. Karena sayangnya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Mas Naryo konsisten belajar beberapa bulan dan sampai akhirnya ustadznya yang menyampaikan kalau insya Allah sudah bisa menjadi imam. Allah Akbar. Nah, untuk menjadi imam itu memang butuh bacaan yang bagus, hafalan yang banyak dan sebagainya. Tapi saya rasa itu kalau di tempat umum ya, di masjid-masjid umum. Tapi kalau kita intern ya kita harus memberi kesempatan supaya melatih mental juga. Ya karena beliau laki-laki, dia kan pemimpin di keluarganya. Dan insya Allah bukan hanya pemimpin di keluarganya, tapi pemimpin untuk umat insya Allah. Amin, masya Allah. Ya, jadi harus siap. Ya. Terlebih untuk sholat itu kan bisa imam di rumah juga. Iya. Itu udah ibaratnya wajib bisa untuk memimpin rumah. Enggak seperti itu. Dan kalau Mas Wildan sendiri awal mula tergelitik, bukan tergelitik sih, ada ide untuk mendatangkan para ustadz itu ngalir aja atau gimana? Itu semua ngalir aja. Ngalir aja ya. Karena kalau dari hati saya semuanya nggak ada yang baik. Jadi semua kebaikan itu datangnya dari Allah. Wallahualadzim. Jadi tidak pernah terbersit saya gini nggak ada. Tapi subhanallah ketemu yang ngalir aja. Subhanallah Allah pertemukan saya dengan orang-orang yang luar biasa. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur sekali. Dan sekarang teman-temannya Mas Naryo ada berapa yang di tempat Mas Wildan itu yang baru belajar Iqra, belajar sholat? Ada beberapa. Masya Allah. Jadi kalau teman-teman gabung boleh nggak sih? Maksudnya orang-orang yang ada di rumah siapa saja. Bebas. Siapa saja. Masya Allah. Kok apalagi yang muslim, yang non muslim yang ingin gabung, ingin silaturahim, ahlan wa sahlan. Masya Allah. Nah, boleh ya? Ahlan wa sahlan, terbuka. Ya. Jadi hablum minan nas memang kita juga jaga. Jadi anak juga tidak terlalu fanatik ya. Mungkin kalau bahasa fanatik terlalu keras ya, tapi anak welcome karena tamu siapa saja kita akan hormati. Ya. Apalagi untuk belajar, mungkin dari teman-teman yang berbeda agama, ahlan wa sahlan. Saya tidak pernah memilah, anak mengalir saja. Karena pada dasarnya di ajaran agama Islam juga disuruh saling menghormati. Islam rahmatan lil alamin. Iya, Masya Allah. Islam ini indah. Islam ini pemersatu. Ya kan, penuh dengan cinta, kasih, ya, terus loyalitas, semuanya subhanallah. Bahkan kalau kita perhatikan di sholat saja luar biasa itu. Dari mulai barisan, soft dan sebagainya, semuanya ditata, ada semua di situ. Dari mulai berwudu. Jadi Islam itu indah sekali. Dan kita kebersamaan.
apalagi sesama muslim yang beda agama pun ahlan wa sahlan. Jadi nggak ada kita asobi atau mungkin bergolong-golongan, enggak ada. Dan memang ya mengalir aja. Mengalir aja. Kalau hobi Mas Wildan apa sih sebetulnya hobinya? Waduh, hobi saya ini apa ya? Hobi saya apa ya? Saya senang silaturahim. Masya Allah. Ya, karena dengan silaturahim itu manfaatnya sangat banyak ya. Karena nggak bahas kalau soal agama, nggak begitu tahu ya. Tapi yang pastinya, yang jelas itu mendapatkan banyak ilmu. Kita ketemu banyak orang itu banyak ilmu. Bahkan dari seorang pendosa pun, orang yang kayak apapun secara fisik ya. Karena banyak orang yang kelihatannya baik, dalamnya nggak baik. Jadi Anda tidak pernah melihat dari casing. Jadi siapapun dia, kita datengin, kita silaturahim, dan subhanallah, setiap orang pasti punya kelebihan yang luar biasa. Masya Allah. Nah. Masya Allah. Terus kalau Mas Naryo nih, sering ngajak nggak ngumpul-ngumpul di tempatnya Mas Wildan gitu? Sering apa? Ngajak teman-teman? Sering banget ya? Sering. Itu kalau di Jogja misal ngumpul, nanti ketemunya di mana? Di tempat Mas Naryo dulu atau? Langsung di rumah base camp. beliau, ya. Langsung di base camp. Kadang beliau di luar kota pun, saya sering di sana sendiri. Oh gitu? Oh, ya. Oh jadi, oh ya udah bebas ya orang Oh bebas. Yang sudah kenal, apalagi sudah ngobrol, itu insya Allah semuanya saudara. Jadi ya insya Allah saya juga berharap Allah ridho, tempat itu bermanfaat, insya Allah. Ya kan, mendatangkan keberkahan. Itu aja. Bahkan nggak harus muslim, yang berbeda agama pun silahkan. Kalau kita udah kenal dan ini ahlan wa sahlan, walaupun nggak ada saya, boleh. Biasanya kalau yang berbeda agama tuh yang dibahas apa sih? Ya biasanya tentang tentang kehidupan, terus tentang pengalaman-pengalaman. Kebanyakan memang pandangan dari teman-teman yang berbeda agama itu melihat Islam tuh yang keras dan lain sebagainya, ya kan. Tapi kok saya ketemu duduk di sini kok rasanya beda. Saya bilang sebenarnya itu oknum. Saya pun ini masih belum benar-benar ngerti agama, masih belajar. Jadi kalau ketemu orang yang benar-benar belajar agama Islam, saya yakin nggak akan ada kekerasan di situ. Karena kekerasan atau peperangan itu sudah solusi terakhir. Yang ada di Islam itu ya indah gitu loh. Jadi akhlak yang baik, komunikasi yang baik, menghormati, kok apalagi sesama manusia. Dengan seluruh makhluk Allah pun kita harus sayang. Masya Allah. Berarti memang media itu memang benar-benar penting banget ya, untuk gimana caranya kita bisa menunjukkan akhlak adab Islam yang sesungguhnya. Karena posisi sekarang itu ya media yang utama untuk bisa mengingatkan saudara-saudara kita yang ada di luar sana. Gitu. Ada nggak saran-saran dari Mas Wildan buat teman-teman yang suka di media lah terutama? Yang paling penting, kalau memang belum begitu paham, jangan sembarang upload. Ya, jadi apalagi ikut-ikutan, apalagi bahas tentang hadis, tentang madhab dan lain sebagainya. Kalau belum memang benar-benar mengerti, lebih baik bicara yang ringan-ringan saja. Karena yang mendengar ini kan nggak semuanya orang mengerti. Setiap orang kan punya tingkatan. Ya, jadi buat teman-teman yang di media, harapan saya ya memberikan sesuatu tidak harus yang berat, yang ringan, tapi mudah dipahamin. Benar. Kita sekarang menyampaikan sesuatu yang berat-berat, tapi yang menerima juga nggak paham. Akhirnya malah gagal paham, yang terjadi malah ngaco. Itu buat yang sesama Islamnya aja seperti itu. Bagaimana buat yang berbeda agama. Jadi kasih yang ringan, ya kan. Beda kalau mungkin kita
di kelas kita seumpama SMA guru mengajarkan ya sepatutnya pelajaran kelas 3 seumpama ya, itu kan hanya yang ada di kelas itu, nggak di tempat umum. Jadi harapan saya cuma itu dari media, sampaikan sesuatu yang manfaat, yang baik, tidak harus berat, ringan tapi mudah difahami. Masya Allah. Ya, berat nggak dipahami juga. Ya kan, zong. Tetot. Oke. Mas Aryo sendiri bingung nggak sih? Sama media sekarang itu? Bingung banget ya? Bingung. Apa yang terutama bikin bingung itu? Banyak hal. Banyak. Jadi dari teman-teman ini, apalagi yang mungkin baru belajar atau memang mualaf ya masih baru, mereka benar-benar kan tidak mengerti sama sekali. Ya, jadi di saat melihat media atau mungkin ceramah-ceramah, ya mereka melihat, kadang-kadang mereka mendengarkan, mereka merasa mereka paham, padahal apa yang dimaksudkan dari pembicaraan itu berbeda. Makanya saya sendiri, untuk saya pribadi dan teman-teman saya selalu sampaikan, ayolah kita belajar dari bawah, belajar dari yang ringan-ringan dulu, tapi ringan yang wajib dilakukan, syariatnya dulu dijalankan, itu dulu dipahamin, jangan loncat-loncat. Karena memang kalau kita ngelihat di media kadang-kadang, waduh, Masya Allah, bukan masalah beratnya saja, belum masalah madhab dan lain sebagainya, itu membuat teman-teman apalagi dari mu'alaf itu semakin bingung lagi. Makanya saya selalu bilang nggak apa-apa kalau sekedar untuk kita melihat, mendengar untuk wawasan, boleh-boleh saja, tapi jangan semuanya ditelan mentah-mentah. Lebih fokus ke hal-hal yang tadi dasar. Sama ini sih sebetulnya ada pertanyaan dari beberapa netizen yang DM atau nanya terkait, boleh nggak sih sebetulnya umat Islam itu datang ke tempat ibadah orang lain gitu? Itu gimana sih sebetulnya? Wallahu alam, itu sebenarnya bukan ranah saya untuk jawab ya, karena saya bukan ustadz ya. Iya, kita ini aja setahu kita gitu. Ini temanya setahu kita. Kalau setahu saya, kata orang-orang yang lebih paham ya, orang-orang yang ahli memang memahami agama benar, setahu saya nggak boleh. Jadi memang pengertian toleransi itu kadang-kadang keblinger. Saya rasa untuk agama selain Muslim pun, untuk mereka pun juga, saya rasa mereka juga nggak suka ada kita mendatangi tempat ibadah mereka dengan gaya-gaya yang semacamnya. Tapi ya saya nggak mau menghukum, nggak ngarah ke sana, cuman setahu saya tetap nggak boleh. Beda kalau kita datang ke rumah teman kita, tapi kalau ke tempat ibadah, apalagi terus ngasih ceramah dan lain sebagainya, saya setahu saya nggak boleh. Setahu saya nggak boleh. Itu tapi pemahaman tadi kembali lagi. Mungkin untuk pemahaman orang-orang tertentu itu mungkin boleh, madhabnya mereka saya nggak ngerti dah itu arahnya dari mana, tapi wallahu a'lam bishawab. Ya maksudnya ini kan terus dikait-kaitin sama ke toleransi lah apa. Nah itu gitu, toleransi yang keblinger. Ya gitu, toleransi tidak harus seperti itu. Kita menghormatin yang perbedaan agama itu harus, malah itu diwajibkan, tunjukkan akhlak kita yang baik, gitu loh, itu toleransi. Tapi bukan berarti toleransi terus kita masuk semuanya, enggak juga begitu. Ya kalau sekedar toleransi kita ngobrol saling menghormatin beda agamanya dan lain sebagainya, saya rasa itu memang harus. Tapi kalau sampai terus masuk, apalagi saya lihat ada yang pakai rebana, ya kan Natal dan lain sebagainya, enggak tahu itu ajaran apa, saya juga nggak ngerti itu. Wallahu a'lam. Insyaallah. Ya. Jadi kan memang kadang hal-hal seperti itu yang bikin masyarakat bingung, karena malah itu yang viral, maksudnya yang up langsung kayak gimana itu ngatasinya biar informasi itu segera segera mendapat informasi yang
ya sesuai dengan syariat lah paling seperti itu. Ya. Gitu. Ya, yang jelas memang ya itu kan oknum ya. Oknum. Kalau kita bicara oknum sebenarnya itu nggak banyak seperti itu. Cuman memang media ya. Media blow up-nya luar biasa ya kan. Wah. Jadi ya orang semakin bingung. Nanti lama-lama hal itu dianggap biasa. Dan dianggap boleh. Dianggap boleh. Nah, itulah kadang-kadang yang mirisnya itu kita di kaum muslimin ini oknum-oknum tertentu ini keblinger. Saya tidak sebut siapapun itu ya, tapi siapapun itu tetap kita menjaga secara agama, kita toleransi beragamanya kita jaga, secara kemanusiaannya juga kita tidak tembang pilih, semua juga saudara, ya kan, sesama manusia. Cuman ya ada batasannya juga. Ya. Kembali ke Mas Naryo. Mas Naryo, pertanyaan yang mungkin bingung selama ini, terus akhirnya disampaikan ke Mas Wildan apa sih? Pernah nggak? Ya harusnya gimana sih gitu? Yang paling bingung. Apa ya Mas ya? Kayaknya banyak saya yang tanya dah sama beliau, bukan malah. Iya. Apa? Dulu Mas Wildan tanya apa? Saya banyak tanya pengalaman hidup beliau kan luar biasa sekali. Ya kan. Makanya beliau sekarang seperti ini kan tidak luput dari masa lalunya, sejarah ya, dikrayat ya, perjalanan hidupnya yang membentuk beliau sekarang seperti ini. Mungkin kalau masa lalunya beliau nggak seperti itu, sekarang beliau nggak ada di sini. Masya Allah, iya. Ya, itu keistimewaan beliau. Jadi saya banyak tanya sama beliau. Nah, apa dulu yang paling ingat? Oh banyak banget. Dan paling mengena waktu Mas Wildan tanya itu, yang paling ingat sampai sekarang? Tentang orang tua. Tentang orang tua. Terus Masya Allah banyak dari Allahyarham bapak sampai maminya. Ya, tapi memang waktu saya kenal beliau mami sudah nggak ada ya. Sudah meninggal. Nah, kalau bapak kan masih ada. Dan subhanallah beliau ini berkali-kali ngajak saya main ke rumah, tapi sampai berapa bulan gitu saya nggak sampai-sampai. Pas satu hari kebetulan malah itu saya lagi kurang enak badan, tapi nggak tahu subhanallah hati saya tiba-tiba tergerak, bahkan saya datang ke beliau pakai Grab karena untuk nyetir sudah nggak bisa. Masya Allah. Ya, dan itu malam ya Mas. Nah, di situ sebelumnya beliau sudah banyak cerita tentang bapak ya, bapak beliau ya bapak saya juga. Masya Allah. Wah, saya melihat itu cerita, terus saya datang ke sana, saya ketemu bapak, subhanallah, hati saya juga senang sekali. Bahkan waktu itu saya sempat memberi pertanyaan sama bapak, apa bapak mau anggap saya anak? Saya bilang, Masya Allah. Dan saat itu juga bapak bilang, saya yang senang kalau kamu anggap saya sebagai bapak. Masya Allah. Jadi ya sama-sama kita alhamdulillah ditakdirkan sama Allah untuk jumpa. Dan itu luar biasa sekali buat saya. Bapak yang luar biasa, bapak yang mempunyai banyak cerita. Dan malam itu kita langsung akrab sekali. Allah. Kayak udah kenal lama gitu. Iya, kita ngobrol dan sampai malam ya Mas ya. Malam itu langsung dikasih Quran yang ada terjemahnya. Ya, jadi bapak cuma baca artinya saja. Masya Allah. Ayat apa ingat nggak? Ayat apa? Al-Fatihah. Allahu Akbar. Dan itu sebenarnya benar-benar saya datang memang harapan Mas Naryo, salah satu yang disampaikan ke saya waktu itu tuh berharap mudah-mudahan bapak mendapat hidayah. Tapi memang hidayah itu kan ya kita usahakan, kita minta sama Allah, tapi Allah yang kasih. Betul. Tidak ada paksaan. Betul. Jadi ya sudah, saya waktu itu datang ke sana, nawaitu saya silaturahim, saya ketemu bapak, walaupun bapak saat itu juga masih belum memeluk Islam, ya karena beliau juga orang tua dan orang tua dari saudara saya yang saya anggap seperti adik saya, ya beliau ya orang tua saya, makanya saya senang sekali. Nah, di situ kita ngobrol dari bawah, terus kita naik di lantai 2, kita ngobrol dan itu bapak benar-benar sangat antusias.
obrolannya ringan sebenarnya. Apa aja itu yang dibahas Pak? Ringan-ringan sekali, ya apa kabar, gimana kesehatan, ya saya tanya gimana Naryo. Kalau saya tanya Naryo nggak ada jawaban. Tapi ya alhamdulillah kan, insya Allah, karena memang orang tua kan nggak semuanya, nggak sama semuanya. Ada yang senang tapi tidak diungkapkan dengan kata-kata, tidak diungkapkan dari gelagatnya. Tapi saya melihat Bapak sangat senang sekali dengan perubahannya Mas Naryo. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai, dan Bapak tuh malah antusias sekali, malah Bapak tuh berusaha tiba-tiba malam itu baca Al-Fatihah gitu. Oh iya. Ya, Mas, ya? Al-Fatihah. Belajar banget. Beliau tahu baca Al-Fatihah, terus beliau baca, terus saya ambilkan Al-Quran, saya kasih. Dan saya nggak bilang Bapak masuk Islam, nggak ada ke situ sama sekali. Ya Mas ya. Bapak masuk Islam kenapa Bapak? Nggak pernah, saya nggak bahas itu. Cuman yang luar biasa sekali, pertama kali ketemu itu saya berasanya benar-benar kayak bukan ketemu orang yang baru, tapi ketemu orang yang sudah lama saya kenal. Waktu kita berpelukan pun itu luar biasa sekali. Ya, saya cium apa segala macam. Sampai kita ngobrol sampai malam dan turun. Dan malam itu juga subhanallah, saya juga agak kaget, tiba-tiba minta di-downloadkan surat-surat pendek. Surat pendek. Minta di-downloadkan, dan terus Bapak izin turun sekitar jam 2 malam ya Mas ya. Bapak izin turun. Saya sama Gus Naryo ini ngobrol-ngobrol sampai adzan subuh, sampai sarapan, ya kan, sampai jam 9, dan kita waktu itu rebahan. Kita bangun ba'da zuhur ya Mas ya. Ba'da zuhur kita ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi sampai mendekati asar. Subhanallah, itu benar-benar saat itu hal yang tidak terduga, yang luar biasa, hidayah Allah. Tiba-tiba Bapak itu, saya kedengeran itu Bapak nutup kamar mandi, dan sebagainya. Tiba-tiba naik dengan mengucapkan Assalamualaikum, dan sudah pakai peci, pakai pakaian rapi kayak mau datang kondangan. Saya nggak ngerti ini mau apa kan, mau pergi atau mau apa. Tiba-tiba nyamperin kita, bilang apa waktu itu sih? Wildan, saya mau syahadat. Iya. Allahu Akbar. Tiba-tiba seperti itu, subhanallah, itu wah, Masya Allah. Rasanya Masya Allah, tabarakallah. Malam itu jumpa, besoknya langsung hidayah Allah. Allah sangat sayang dengan Bapak. Masya Allah. Dan itu benar-benar nggak ada sama sekali, nggak ada paksaan sedikit pun. Nggak ada. Ya. Itu ngebahas untuk kita supaya Bapak memeluk agama Islam pun itu nggak ada. Benar-benar kita pure menghormatin Bapak gitu loh. Betul. Karena memang kan pada dasarnya Islam lakum dinukum waliyadin, agamamu, agamaku. Kita menghormatin. Nah, tapi subhanallah, hidayah Allah, kemurahannya Allah. Dari doanya anak yang insya Allah soleh. Amin, insya Allah. Insya Allah. Apa yang Mas Wildan rasakan pertama kali tahu, terus harus gimana waktu itu? Atau gimana itu? Saya jujur, saya panik. Karena saya nggak nyangka juga, karena itu kan harapannya Gus Naryo. Tapi malam itu pun kita nggak bahas ke sana-sana, tapi tiba-tiba naik bilang, Nak Wildan, Bapak mau syahadat, ya otomatis saya panik ya, kaget. Saya cuma sampaikan sama Gus Naryo, Gus, tolong panggilkan teman yang memang mengerti agama, panggilkan saksi. Udah cuma itu saja, tapi Gus Naryo malah minta saya. Ya, itu paniknya luar biasa. Jadi antara senang campur aduk itu, kita terharu sekali itu. Jadi saya terharu sekali. Suasananya juga itu nggak rame, dan hikmat banget ya. Hikmat banget, luar biasa. Pas adzan asar juga itu. Subhanallah. Pas adzan asar juga. Jadi setelah syahadat, terus dengan kita dipanggilkan saksi, terus habisnya langsung kita
sholat berjamaah. Masya Allah. Dan itu luar biasa sekali. Habis itu Bapak syahadatnya gimana waktu itu? Masa lancar atau ngalir aja gitu-gitu? Lancar. Alhamdulillah. Malah saya yang sedikit grogi karena kaget banget saya. Ya. Kalau di logika, wah ini memang subhanallah, ilmu Allah ini kan kayak bisa di matematika. Iya. Jadi ilmu Allah ini luas. Iya. Ya, apa yang Allah mau semuanya bisa terjadi. Kun fayakun. Nggak ada yang nggak mungkin kalau Allah mau kasih. Jadi posisinya sebetulnya Mas Naryo yang dari dulu doanya hampir tiap hari, dan Masya Allah mungkin lewat obrolan ringan dari Mas Wildan, hidayah pun sama Allah diturunkan kepada ayah, dan ayah pun mengambil hidayah tersebut hingga akhirnya bersyahadat. Itu istri gimana waktu tahu mau syahadat itu? Ya seneng, nangis sampai ya itu belajar dari adab dan akhlaknya beliau. Mungkin kalau sama saya mungkin orang tua juga ada gengsinya karena sehebat apapun kita, sebesar apapun kita, tetap kita dianggap anak kecil di mata orang tua. Jadi mungkin dengan jalan yang Mas Wildan harus datang ke rumah, jadi sebab hidayahnya Bapak. Masya Allah. Masya Allah. Kalau di logika ya itu tadi ya, matematika Allah itu memang luar biasa banget, nggak bisa ditebak pokoknya. Nggak bisa. Ya kalau Allah udah hari ini syahadat, ya udah. Itu udah nggak ada orang yang bisa nolak sama sekali. Nggak maju, nggak mundur itu. Qadar Allah subhanallah. Allah yang maha membolak-balikan hati. Membolak-balikan hati ya. Saya kaget, semuanya kaget. Beda ya mungkin kalau kita sebelumnya ada dialog, ada pembicaraan arah ke sana. Ini kan enggak ada. Benar-benar datang itu ya main silaturahim. Dan kita malam itu duduk. Yang paling senang om saya. Oh ya? Iya, adiknya Bapak yang udah lama pisah. Udah lama pisah, ya. Om saya itu di Surabaya. Jadi saya juga belum pernah ketemu dari kecil. Oh gitu? Iya. Cuman sempat saya mau umroh itu sempat dapat kontaknya. Kita komunikasi via telepon, via WA, apa kabar ya. Om saya selalu nuntut saya untuk mengajak Bapak bisa masuk Islam. Ya saya hanya jawab insya Allah saya usahakan, bantu saya dengan doa. Ya alhamdulillah. Ketika Bapak syahadat, istri saya suruh videokan, videonya saya kirim ke om saya. Seketika itu om saya histeris, nangis, dan seketika itu juga beli tiket langsung datang ke Jogja. Allahu Akbar, insyaallah. Ya. Merinding saya, insyaallah. Akhirnya datang. Ya. Sendiri keluarga om? Sama istri, sama tante saya ya. Masya Allah. Ya mereka ketemu kayak udah memang benar-benar kelihatan lama nggak ketemu. Kangen-kangenan gitu. Ya terlihat dari Mas Naro juga baru ketemu itu kan ya. Iya. Masya Allah. Nah itu ternyata bahagianya saya melihat Bapak mulai sholat gitu nggak lama, nggak genap 2 bulan, Bapak dipanggil Allah. Ya. Dan kedua kalinya juga saya ketemu om saya. Pertama om saya ketemu itu ya pas Bapak syahadat, kedua pas takziah ya Bapak. Nggak lama juga itu pas habis syahadat itu om saya datang ke Jogja itu tak ajak ke rumah Mas Wildan juga. Saya kenalkan Mas Wildan juga. Oh ya? Si omnya itu? Iya. Masya Allah. Ya terus Bapak meninggal enggak lama kemudian om saya juga dipanggil Allah. Oh selisih berapa bulan? Minggu? Enggak ada 2 bulan juga. Enggak ada 2 bulan. Ya. Masya Allah. Di setiap teleponnya selalu mengingatkan saya tentang usia. Allah Akbar. Ya kalau kita punya niat baik, jangan ditunda-tunda. Ya.
Karena kita nggak pernah tahu besok kita masih hidup apa enggak kan. Iya betul. Insya Allah. Makanya kalau udah niat baik lakukan semaksimal mungkin. Apa dulu waktu ketemu sama omnya Mas Naryo yang disampaikan ke Mas Wildan? Ya Sama. senang ya. Senang. Ya saya melihat juga karena itu adik bapak dan paman dari Gus Naryo, ya saya menganggap beliau Allahyarham ini juga orang tua saya. Jadi insya Allah semua orang tua saya anggap orang tua saya. Masya Allah. Gitu. Semua anak insya Allah saya anggap anak saya. Sesuai porsinya, kedekatan kita ya. Karena kan nggak semua orang sama. Ada yang memang orang yang nggak banyak bicara, ada yang memang antusias. Jadi ya saya menyesuaikan. Yang jelas kita hormatin, entah itu orang tua, entah itu anak-anak. Ya, semuanya kita hormatin. Ya. Karena dari orang tua kita banyak belajar, dari anak-anak juga kita juga banyak belajar. Menurunkan ego. Menurunkan ego. Iya. Karena biasanya orang tua itu kan yang sudah memang selalu kebanyakan seperti itu, merasa orang tua melihat anaknya tetap di matanya anak kecil. Anak itu, iya, tapi sebenarnya anak juga mempunyai hak untuk berbicara, untuk menyampaikan sesuatu. Bahkan boleh juga, bahkan saya malah senang kalau ada, termasuk anak saya, kalau saya salah, saya diingatkan. Karena saya kan bukan malaikat, saya hanya manusia biasa yang fakir, yang memang ya kita butuh di sekeliling kita orang baik, khususnya dari anak-anak kita harapannya. Jadi saya selalu juga sampaikan itu ke anak-anak, bahkan dari mulai salaman, mulai kita berpelukan setiap ketemu, saya tanyakan ada salah apa saya. Padahal ya saya nggak ngerti kan, bisa saja kita salah kan. Nah, ya, kadang-kadang mereka cerita, menurut mereka ada yang salah gini-gini. Tapi kalau saya lihat wah ini karena belum mengerti, ya saya kasih penjelasan. Itu ilmu buat saya untuk karena saya juga fakir banget ya, tapi paling enggak saya belajar dari apa yang dirasakan anak saya, apa yang dirasakan orang tua. Apa yang dirasakan orang tua yang walaupun bukan orang tua kandung saya. Masya Allah. Ya, ilmunya luar biasa, banyak sekali. Dan apalagi anak-anak energinya luar biasa. Tentrem, adem hati. Masya Allah. Top banget nih. Sama abis itu kan Mas Naryo akhirnya sering ke tempat Mas Wildan, ngajak teman-teman yang lain segala macam. Ada juga pertanyaan yang biasa, maksudnya bukan biasa sih, kita harus ini berkali-kali mengingatkan ke teman-teman yang ada di rumah, terutama buat teman-teman mu'alaf yang baru hijrah, yang terkait tadi apa namanya, kunut nggak kunut segala macam, yang akhirnya membuat mereka ini yang bener yang mana, aku harus ngikutin siapa dan bagaimana. Itu gimana Mas Wildan minta yang kunut nggak kunut itu yang bener yang sholat, yang nggak bener yang nggak sholat. Ya. Jadi mau kunut nggak kunut itu kan sunnah, tidak usah dipermasalahkan. Yang masalah ini yang cuma ngomong dan tidak sholat. Ya, karena kalau kita bahas tentang itu, ya repot nanti. Jadi ya nggak usah bingung. Yang penting yang wajibnya saja. Kalau yang sunnah-sunnahnya boleh dilakukan, boleh enggak. Ya kan. Lakukan aja yang wajibnya sudah. Sambil jalan nanti mengalir, insya Allah. Selalu terus kita meminta hidayah, minta petunjuk dari Allah. Ya, kita bukan malaikat. Tanpa bimbingan Allah, ya kan, tanpa niat baik kita, ya susah. Makanya ya, harapan kita ya hanya satu, minta rahmat, hidayah, inayah minallah. Betul. Ya. Sama ini kan ada beberapa minggu kemarin itu ada video yang sangat viral dari ya dia ngakunya tinggalnya di Eropa segala macam. Mungkin pernah dengar itu ya. Oh, siapa itu ya? Siapa sih namanya? Ya, si Fulan dah. Ya, si Fulan itu kan yang si Fulan. Ya itu sampai akhirnya giring
opini sedemikian rupa. Yang ditakutkan kan memang yang disampaikan kan nggak betul adanya gitu. Apalagi dengan hujatan-hujatannya kepada Nabi, agama itu gimana? Ya kalau secara aturan agama wallahu alam saya nggak begitu tahu, tapi yang jelas menyikapi hal seperti itu, kalau saya pribadi, bilang saya pribadi, ya saya doakan semoga mendapat hidayah. Amin. Ya, semoga dapat hidayah. Ya, mereka juga yang pertama beragama yang berbeda. Mungkin ada masalah apa, kita nggak tahu kan. Ya, yang motivasinya, detailnya apapun, saya rasa nggak disampaikan. Jadi yang mereka yang disampaikan itu mungkin hal yang berbeda, tapi ada unsur-unsur yang terselubung di belakang itu. Kalau saya melihat itu ya jelas ya, kita sebagai kaum muslimin insya Allah ya tetap ya kita nggak terima. Tapi yang ngomong itu siapa gitu loh. Ya kan. Kalau saya pribadi, Allah yastur, semoga Allah mengampuni. Amin. Dan mudah-mudahan malah mendapatkan hidayah. Amin, insyaallah. Kebencian yang ada padanya itu malah menuntun dia insya Allah ke jalan yang benar dan mendapatkan hidayah dari Allah. Amin. Ya, insyaallah. Ya, karena kalau seperti itu, apalagi dia ngomongnya juga di media, posisinya nggak di Indonesia, ada apa ini, gitu loh, ya kan? Jadi kasihan. Malah justru dikasihan orang-orang kasihan, gitu ya. Kasihan. Saya melihatnya kasihan. Karena memang penyakit hati ini kan luar biasa ya. Penyakit hati ini bukan hanya dimiliki dengan orang yang bukan beragama Muslim saja. Agama Muslim pun banyak punya penyakit hati. Makanya saya sendiri sedang berusaha belajar lebih bermuhasabah ya, introspeksi diri. Kita tidak melihat atau mencari kesalahan orang lain. Sibuk saja sama kesalahan kita sendiri. Ya. Dari mulai pagi sampai malam, kalau kita mau muhasabah tengah malam, itu nggak selesai kita. Salah kita banyak banget. Masya Allah. Ya, apalagi kesalahan-kesalahan yang numpuk sebelum-sebelumnya. Jadi ya orang-orang seperti itu kasihanin aja lah. Insya Allah malah hidayah. Insya Allah. Amin. Insya Allah. Mungkin ada nasihat dari Mas Wildan nih buat teman-teman yang ada di rumah untuk ke depan gitu, menanggapi media-media itu gimana sih kita sebagai apa ya? Kayak saya nih rakyat jelata gitu. Nanggepi apa media-media yang akhirnya bikin frame yang bikin masnya jelata, saya jelantah. Masnya masih jelata, saya jelata. Kalau nasihat mungkin saya belum waktunya menasihatin orang lain, karena untuk nasihatin diri saya sendiri aja saya masih belum bisa. Tapi mungkin sharing ya, harapan. Kita kan harus selalu menaruh harapan yang baik. Betul. Untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, untuk teman, untuk siapapun. Ya, jangan mentah-mentah kita menerima apapun itu khususnya dari media. Perbaiki diri kita, ya selalu bermuhasabah, introspeksi, ya kan. Perbaiki ibadah kita. Perbaiki muamalah kita khususon dengan orang tua yang masih ada, yang sudah tidak ada, jangan lupa selalu doakan mereka. Karena harapan orang tua itu aset, itu ya anak yang soleh-soleha. Dan selalu hormatin sesama muslim walaupun berbeda, ya kan. Jangan melihat kesalahannya, kita lihat kebaikannya, lihat benarnya. Ya, jangan menghukumi. Kalau ada sesuatu yang memang perlu bicarakan ya tabayun saja, ketemu langsung, nggak dari mulut ke mulut, nggak dari sosmed dan sebagainya, nggak bisa ketemu ya lebih baik diam, karena akan menimbulkan fitnah. Betul. Ya, untuk yang bahkan yang berbeda agama pun, ya, jadi jangan
mudah terpancing dari isu-isu atau memang sudah settingan yang kita tahu lah ya. Ya, jadi ya inilah politik, inilah hidup, inilah agama ya politik ya agama. Ya. Jadi di agama pun ya ada politik, tapi politik buat yang Muslim khususnya, tolonglah berpolitik dengan baik, sesuai tuntunan agama. Jangan mengedepankan ego atau golongan, ya atau pemahaman, ya, dan tunjukkan akhlak yang baik. Akhlak Muslim. Ya, karena kekerasan atau hal-hal yang ekstrim itu, ya memang ada waktunya, tapi itu terakhir. Karena Rasulullah sendiri dakwah itu bukan dengan pedang ya, dengan akhlak yang mulia. Betul. Ya, sahabat, ya, peperangan dan lain sebagainya itu. Makanya saya lebih cenderung kalau ngobrol dengan teman-teman ini masukan juga buat teman-teman, sharing ya, bukan masukan juga nggak pantas saya, ya sharing. Intinya jaga ukhuwah, rapatkan barisan, kita saling merangkul walaupun berbeda agama, ya khususon untuk yang sesama, yang beda agama pun kita rangkul, rapatkan barisan, jangan sampai mudah dipecah belah. Ya. Hati-hati, itu saya rasa itu ya, karena sayang kadang-kadang kita bertetangga karena beda pendapat aja udah ribut, nanti beda agama lebih ribut lagi. Sayang sekali. Saya rasa itu aja lah. Siap. Kalau dari Mas Aryo, apa Mas? Ajakan buat teman-teman lain hijrah. Iya. Apa ya? Siapapun kita di masa lalu bukan berarti kita tidak berhak menjadi Muslim yang baik. Yang sudah ya sudah, kita perbaiki diri masing-masing. Yang dibutuhkan orang tua kita itu doa anak yang soleh, bukan doa anak yang jago. Insyaallah. Amin. Ya. Oke. Insyaallah itu tadi obrolan yang luar biasa malam hari ini. Ini di 10 hari terakhir Ramadan. Insyaallah banyak ibrah atau pelajaran yang bisa kita ambil pada malam hari ini. Ambil baiknya, kemudian buang yang tidak baik. Semoga ini menjadi pelajaran penuh hikmah buat teman-teman yang ada di rumah, terutama buat saya pribadi. Tambahan lagi sedikit. Tafadhal. Nah, untuk saya pribadi dan teman-teman, rapatkan barisan, ya, jaga ukhuwah secara baik, ya, walaupun berbeda, tetap rapatkan barisan. Secara sosial dengan agama yang berbeda pun kita rapatkan barisan. Tunjukkan akhlak yang baik, perilaku yang baik. Hormati semua orang, hormati semua orang, khususon yang masih ada orang tua, perhatikan benar orang tua. Kunci selamat dunia akhirat kita, insya Allah, di saat kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan taat kepada orang tua kita, insya Allah kita selamat. Insya Allah, kurang lebihnya begitu. Insya Allah. Jadi itu tadi sharing-sharing hari ini. Terima kasih. Ya, sharing lebih baik ya. Iya, sharing-sharing. Karena kalau nggak sharing, kalau nasihat berat. Iya. Anak jalan kasih nasihat kan repot ini. Iya kan. Saya ya, kalau beliau kan sudah Masya Allah. Sudah jadi Gus. Sudah jadi Gus. Kalau saya kan saya kan anak jalanan. Ya, insya Allah semuanya manfaat. Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf mungkin kata-kata yang tidak tepat atau yang salah, karena semua yang baik datangnya dari Allah, yang tidak baik dari saya pribadi. Jazakallah khair. Jazakallah. Terima kasih Mas Wildan dan Gus Naryo yang udah hadir di Vertizon Podcast malam hari ini. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baik balasan. Amin ya Rabb. Amin ya Dan Rabb. kalau kita insya Allah dikumpulkan di jannahnya.
Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.